Habib Ali mengatakan tidak ada hadis syaitan yang diambil dari dada baginda Rasul yang tadinya sudah bersih kemudian ditambahi semakin bersih lagi. Ini adalah bertentangan dengan sejarah yang disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, para masyayikh nyampe Sayyidina Syekh Imam Bukhari yang beliau meriwayatkan tentang hadis ini dari para perawi-perawi yang mutasil ke baginda Rasul. Bahkan Rasulullah sendiri cerita dulu di waktu aku sebelum Isra Mi'raj, aku dibelah dadaku, ada hadis syaitan diambil kemudian dicuci menggunakan air zam-zam, kotorannya dibuang. Ini simtudurun telah melencengkan sejarah baginda Rasul. Barang siapa yang membaca simtudurun maka sesungguhnya mereka telah menghinakan, mereka telah merobek-robek sejarahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca simtudurun hukumnya haram. Pondok pesantren, para kiai, para ulama yang masih menggunakan maulidun Nabi simtudurun berarti mereka telah melecehkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka darinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini adalah sambutan terakhir karena Romo Yai Abbas sudah menyampaikan mauidul hasanah. Saya ingin memberi hadiah panjenengan dengan syarat menyampaikan pertanyaan tentang habaib. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, biar dijawab sama Gus Mugi. Kalau nggak bisa jawab lagi, biar dijawab sama Romo Yai Miftah. Kalau bisa nggak jawab lagi, biar dijawab sama Romo Yai yang dari Pati itu. Kalau nggak bisa terakhir Romo Yai Abbas. Kok orang iso kabeh mulai. Ayo, silakan. Ayo. Operator, mik. Langsungan ke mawon Yai. Nggih, siap. Badhe taklek tentang fakih muqaddam. Oh, cocok. Siapa sih fakih muqaddam itu kok diagul-agulkan seorang Ba'alawi bahwa fakih muqaddam itu bisa mengkulit derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sejak lahir dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang ayah saya seorang kiai. Memang sejarah hidup seorang ulama tidak jelas. Terus ya ini, kalau ada seorang kiai sejarah hidupnya tidak jelas, bahaya. Rawan santrinya dihamili, rawan sesat dan menyesatkan. Harus jelas sejarah hidup silsilah nyampe atas itu harus jelas. Kalau tidak jelas maka akan bermunculan tokoh-tokoh fiktif seperti Ipin dan Upin dan Ipin yang ada di Malaysia. Itu dua tokoh fiktif yang tidak ada yang asli. Masa Ipin dan Upin dari dulu masih kecil terus. Di Amerika ada tokoh dua fiktif, Superman dan Batman. Di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, ada tokoh fiktif namanya Nini Pelet dan Mak Lampir. Nini Pelet dan Mak Lampir yang selalu senyum. Selalu senyum. Makanya orang Jawa ini senyum, dihapusi bertahun-tahun, 200 tahun dibohongin, ya senyum. Mereka datang ke Indonesia 200 tahun yang lalu, tapi mereka mengatakan Wali Songo adalah Mintur Riyadul Ba'alawi. Ini aneh dan ajaib. Begitu juga ada dua tokoh kiai, ada dua tokoh fiktif dalam sejarah. Sudah saya pelajari, saya punya kitab kitab silsilah Ba'alawi dan lain sebagainya, kitab-kitab nasab, itu banyak di kamar saya pelajari. Belum pernah menemukan dua tokoh ini. Yang pertama adalah Ubaidillah, yang kedua adalah Al-Faqih Muqaddam. Sejak kecil sampai sekarang saya kenal Al-Faqih Muqaddam setelah saya
Hasan Al-Idrus di Solo. Saya khidmat sama beliau sekitar 5 tahun. Nyampe tahun 2023 saya masih khidmat.